Kekuatan Jepang sedikit berkurang karena diterjang badai cedera sebelum melawan timnas Indonesia. Skuad Samurai Biru harus kehilangan Ayase Ueda dan Shogo Taniguchi. Mental pasukan negeri Sakura juga harus siap diserang oleh puluhan ribu supporter Garuda. Takefusa Kubo dan Yuto Nagatomo mulai ketar-ketir menghadapi animo pendukung tanah air. Racikan taktik Hajime Moriyasu juga diprediksi akan terganggu akibat persiapan yang kurang matang. Bagaimanakah kekacauan Jepang jelang melawan skuad Garuda? Kehilangan sejumlah pemain kunci. Masalah serius langsung menguji persiapan Jepang sebelum melawan timnas Indonesia. Di luar dugaan, skuad Samurai Biru harus kehilangan beberapa pemain kuncinya. Salah satunya Ayase Ueda yang dipastikan akan absen setelah menderita cedera paha. Striker Feyenoord ini bakal menepi di ruang medis hingga akhir tahun 2025. Media beken seperti ESPN menyebut absennya Ueda bakal jadi kerugian besar untuk Jepang. Jepang mendapat kabar buruk dalam ambisi mereka untuk mengunci satu tempat di Piala Dunia 2026. Ketika Ayase Ueda dipastikan harus beristirahat hingga akhir tahun ini setelah menderita cedera hamstring saat membela Feyenoord. Komentar ESPN memang benar karena Ueda selama ini menjadi mesin gol Jepang. Sang striker sudah mencetak 2 gol dan 1 assist di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hajime Moriyasu juga dipusingkan dengan absennya Shogo Taniguchi. Bek veteran ini menderita ACL saat melakoni pertandingan kontra Kevin Mechelen di Liga Belgia. Felix Mazu selaku pelatih Sint-Truidense menyebut Taniguchi bisa absen hingga akhir musim. Padahal pemain 33 tahun ini selalu tampil moncer saat mengawal lini belakang Jepang. Moriyasu langsung mengambil langkah cepat dengan memanggil Hiroki Sekine. Sebelumnya, skuad Samurai Biru sudah kehilangan Takehiro Tomiyasu dan Hiroki Ito. Kedua pemain ini masih harus absen setelah menderita cedera di klubnya masing-masing. Tomiyasu belum kunjung pulih setelah dihantam masalah di bagian lututnya. Sementara Ito masih berkutat dengan cedera metatarsal usai bergabung dengan Bayern Munchen. Kesialan Jepang justru berbanding terbalik dengan nasib mujur yang dirasakan timnas Indonesia. Kekuatan skuad Garuda hanya berkurang karena kehilangan Matthew Hurst. Sang pemain gak dilepas FC Twente karena harus menjalani pemulihan cedera. Padahal netizen tanah air sempat berharap tinggi usai Hugh Hurst dimainkan saat melawan Ajax Amsterdam. Namun Shin Tae-yong gak bakal pusing mencari pengganti karena sudah memiliki Kevin Dix. Bek FC Copenhagen ini sudah dipastikan bisa tampil melawan Jepang. Gak usah khawatir, Kevin Dix akan dimainkan 100%. Ungkap Coach Shin kepada awak media. Jaminan pelatih asal Korea Selatan ini bikin netizen tanah air bisa bernapas lega. Pengalaman Dix di Eropa bakal sangat dibutuhkan untuk meredam lini serang Jepang. Selain Kevin Dix, pasukan merah putih juga kembali diperkuat oleh Sayuri bersaudara. Setelah cukup lama absen, si kembar asal Papua ini akhirnya kembali dipanggil oleh Coach Shin. Kesempatan Yance dan Yakob bermain untuk skuad Garuda kerap pupus akibat cedera. Sayuri bersaudara ini seolah punya kutukan sial setiap akan dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun keduanya dipastikan bugar sepenuhnya untuk menghadapi skuad Samurai Biru. Saya bersyukur walaupun beberapa dipanggil dan cedera, tapi puji Tuhan masih dipercaya dan dipanggil lagi ke timnas. Terang Sayuri dilansir dari bola.net. Kehadiran Sayuri bersaudara bakal menjadi tambahan amunisi untuk timnas Indonesia. Yakob dan Yance punya kecepatan serta gaya main agresif yang bisa merepotkan Jepang. Aku mau rekomendasiin batik cowok premium yang dipakai sama Rizky Ridho nih. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Khawatir kena mental di depan supporter Garuda. Bukan hanya masalah cedera, mental skuad Samurai Biru juga bakal mendapat ujian berat. Pasalnya, penggawa Jepang keburu takut menghadapi keangkeran Gelora Bung Karno. Stadion kebanggaan Indonesia ini bakal dipadati ribuan supporter tanah air yang semakin bersemangat. Pasalnya, tiket pertandingan kontra Jepang laris manis diborong oleh supporter Garuda. Jumlah 60.000 tiket yang dijual PSSI langsung habis terjual hanya dalam waktu 2 hari. Semangat warga tanah air memang semakin menyala karena akan menyaksikan kekuatan Jepang. Skuad Samurai Biru punya komposisi bertabur bintang karena dihuni para pemain Liga Eropa. Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, hingga Takumi Minamino bakal menjadi sorotan supporter Garuda.
Semangat warga tanah air semakin membara karena permintaan Jay Itzes. Bang Jay mengajak supporter Garuda untuk meneror habis-habisan skuad Samurai Biru. Kami butuh dukungan kalian lagi. Seperti biasa di 2 pertandingan kandang mendatang kita Garuda, ungkap pemain Venezia ini. Dukungan fanatik dari warga tanah air ternyata berhasil membuat pasukan negeri Sakura risau. Sebut saja Takefusa Kubo yang sudah was-was sebelum bertanding. Ex-wonderkid Real Madrid ini masih trauma dengan riuh supporter tanah air di Piala AFC U19 2018. Kami pernah bermain di kandang mereka saat kami berusia di bawah 19 tahun dan demam sepak bola di sana luar biasa. Saya rasa mereka akan lebih bersorak daripada Arab Saudi, ujar Kubo. Yuto Nagatomo bahkan terkejut dengan sambutan meriah dari publik Indonesia. Saya belum pernah mengalami ini sebelumnya. Rasanya seperti menjadi bintang Hollywood, ungkap mantan pemain Inter Milan tersebut. Komentar takjub dari Kubo dan Nagatomo ternyata nggak diikuti oleh Ritsu doang. Bintang SC Freiburg ini malah merasa animo GBK masih kalah angker dibanding kandang Jepang. Di Asia tentu saja atmosfer tandang lebih terasa. Namun saya merasa kadang justru lebih sulit bermain di Jepang dengan tekanan supporter yang begitu besar. Komentar meremehkan Ritsu Doan langsung didukung penuh oleh media negara tetangga. Kanal berita lokal Vietnam seperti Soham menilai Jepang bukan lawan sepadan bagi skuad Garuda. Kekuatan pasukan negeri Sakura unggul telak di semua lini permainan. Bahkan deretan pemain keturunan timnas Indonesia dinilai nggak akan cukup untuk menahan Jepang. Pelatih Shin Tae-yong dan timnya diperkirakan gak akan memiliki banyak peluang untuk meraih poin. Sebab tim Jepang masih menjadi satu-satunya wakil yang tidak terkalahkan di grup C, tulis Soha. Namun pandangan sebelah mata dari media Vietnam langsung dibantah oleh Justin Hapner. Kami juga berkualitas. Saya yakin kami akan mampu bersaing dengan mereka. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi di lapangan, tegas Hapner. Mental anti takut juga diperlihatkan oleh Sandy Walsh yang optimis dengan kekuatan skuad Garuda. Saya yakin level kami telah meningkat. Kami telah membuat banyak langkah. Sehingga saya yakin kami bisa memberi mereka permainan yang lebih sulit pada hari Jumat ini. Dan mendapatkan hasil terbaik, ungkap Walsh. Martin Paes justru nggak gentar meski harus bertarung melawan raja terakhir. Pasalnya, kiper FC Dallas ini sudah pernah bertarung dengan salah satu pemain terbaik di muka bumi, yakni Lionel Messi. Tidak, saya tidak terlalu gugup. Saya sudah bermain dengan Messi misalnya, jadi saya tidak terlalu gugup, ungkap Paes. Mental tangguh skuad Garuda langsung diapresiasi oleh Hajime Moriyasu. Tidak diragukan lagi, Indonesia telah melakukan upaya besar untuk memperkuat timnasnya untuk menjadi lebih kuat, beber Moriyasu. Persiapan kurang matang menghadapi skuad Garuda. Masalah yang dihadapi Jepang masih belum selesai meski laga kontra skuad Garuda semakin dekat. Sebelum tiba di Indonesia, skuad Samurai Biru sudah dihambat kendala penerbangan. Lantaran pesawat yang mereka tumpangi harus putar balik ke bandara. Hajime Moriyasu sempat kaget dengan masalah yang bisa membahayakan keselamatan para pemainnya. Hal ini gak terduga, sangat gak terduga. Tapi sekarang kami santai saja, ungkap Moriyasu dilansir dari Sankei Sport. Kendala penerbangan ini bikin jadwal kedatangan Jepang menjadi terlambat. Skuad Samurai Biru juga tiba di Indonesia dengan rombongan yang berbeda. Moriyasu dan beberapa pemain dari J-League datang lebih cepat dibanding penggawa lainnya. Setelah tiba di Indonesia, pasukan negeri Sakura harus beradaptasi dengan cuaca Jakarta. Suhu tinggi ini bikin persiapan pasukan Jepang gak bisa sepenuhnya maksimal. Yuto Nagatomo bahkan sempat mengeluh dengan panasnya cuaca Jakarta. Cuaca di Indonesia sangat panas, tapi saya cukup menikmatinya karena negeri ini sangat indah. Selain itu, latihan perdana Jepang juga hanya diikuti oleh 6 orang pemain saja. Selain Nagatomo ada Hiroki Sekine, Kosei Tani, Kota Takai, Ritsu Doan, dan juga Joelchi Mafujita. Sementara puluhan penggawa negeri matahari terbit lainnya masih belum bergabung. Alhasil, persiapan Jepang menghadapi skuad Garuda masih belum maksimal. Nah, aku mau rekomendasiin sambal kemasan yang pedasnya nagih banget. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Dengan setumpuk masalah yang dialami Samurai Biru, akankah skuad Garuda bisa mencari celah untuk meraih kemenangan?